Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, pada video kali ini aku akan membagikan kisah perjalananku kemarin ke Semarang selama 3 hari. Di Semarang ada apa aja sih? Gimana aksesnya? Ada nggak penginapan yang recommended di sana? Dan berapa budgetnya? Yuk simak terus di video kali ini. Untuk perjalanan kali ini menuju ke Semarang, aku memilih menggunakan moda transportasi kereta api. Beberapa pertimbangan kenapa aku memilih menggunakan kereta api, salah satunya yaitu simple, nggak melelahkan, ekonomis, dan tepat waktu. Kali ini aku memilih menggunakan kereta api Ambarawa Express yang berangkat dari Surabaya Pasar Turi pukul 6.00 dan tiba di Semarang Tawang pukul 10.00. Tiketnya murah, cuma 100.000. Kalian sudah mendapatkan kelas ekonomi premium. Nggak terasa 4 jam telah berlalu. Kali ini kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Untuk mobilitas selanjutnya di kota Semarang, aku memilih menggunakan rental motor. Sudah aku booking secara online dari kemarin, dan kita juga bisa request untuk motornya bisa diantar ke stasiun tujuan kita. Tarifnya variatif, bisa antara 50.000 sampai 130.000 tergantung tipe motor yang kita pilih. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam dari stasiun Semarang Tawang, kali ini kita telah tiba di penginapan pertama kita, yaitu di Dusun The Village. Lokasinya berada di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Lokasi ini masih jadi satu ya dengan Dusun Semilir. Jadi kalau kita menginap di sini, kita bisa mendapatkan akses free masuk gratis ke Dusun Semilir. Di sini aku booking tipe kamar Garden Playset. Untuk harganya kalau di Traveloka sih sekitar 650.000, itu sudah termasuk breakfast. Di sini kita mendapatkan 2 bed. Yang pertama bed king size, yang kedua yaitu bed tingkat, jadi bisa digunakan untuk kapasitas kurang lebih 4 orang. Untuk suasana kamarnya sih cukup bagus, nyaman, dan sangat estetik. Instagramable, banyak sudut-sudut ruangan yang bisa dijadikan spot foto yang menarik. Breakfastnya juga lumayan enak, banyak pilihan makanan di sini. Juga ada yang dimasak langsung oleh chefnya di sini. Untuk suasana restoran dibuat kental dengan nuansa tradisional, padu dengan iringan lagu keroncong. Untuk kolam renang, hampir di semua tipe kamar disediakan fasilitas kolam renang. Oke, kali ini waktunya kita berwisata di Dusun Semilir. Untuk tiket masuknya yaitu 20.000 untuk weekday dan 30.000 untuk weekend. Ada juga tiket yang dibundling dengan beberapa paket wahana yang ada di dalamnya. Kali ini kita akan coba salah satu ikon dan wahana andalan di Dusun Semilir, yaitu perosotan pelangi. Perosotan ini tingginya 30 meter dan panjangnya 150 meter. Jadi kalian yang punya fobia ketinggian pastinya akan memacu adrenalin kalian. Cukup dengan 15.000 kalian bisa merasakan sensasi meluncur dari atas ketinggian. Dan tentunya momen saat kalian meluncur bisa kalian jadikan spot foto atau video yang menarik. Di sini tersedia banyak wahana, diantaranya ada Dino Park, rumah hantu, dunia salju, taman flora fauna, gondola, tram, dan masih banyak lainnya.
Di sini juga ada alun-alun Eropa yang merupakan salah satu spot foto ikonik di Dusun Semilian. Oke, kali ini saatnya kita berwisata sejarah. Kali ini aku berada di Museum Ambarawa. Museum ini dulunya merupakan stasiun aktif yang didirikan di zaman kolonial Belanda dan diresmikan pada tahun 1873. Kemudian di tahun 1976, stasiun ini resmi berubah fungsi menjadi museum kereta api. Untuk tarif masuk di Museum Kereta Api Ambarawa yaitu 20.000. Museum ini merupakan museum satu-satunya di Indonesia yang memiliki koleksi lokomotif uap terbanyak dari berbagai wilayah dan berbagai generasi tentunya. Lokomotif banyak ya, lokomotif tua. Di museum ini juga banyak tersimpan berbagai alat operasional stasiun, atribut, alat telekomunikasi, dan persinyalan di tempo dulu. Suasana tempo dulu dan zaman kolonial Belanda sangat kental di museum ini. Banyak sudut-sudut ruangan yang bisa dijadikan spot foto menarik dengan bertemakan vintage. Di sini juga kita bisa banyak belajar dan mengetahui peradaban atau transformasi kereta api dari waktu ke waktu. Yang lelah jalan kaki di sini juga disediakan mini train. Dengan hanya tarif 10.000 kalian bisa puas mengelilingi area stasiun Ambarawa tanpa perlu capek-capek. Bagi yang ingin merasakan sensasi perjalanan dengan menggunakan rangkaian kereta tempo dulu, di sini juga disediakan kereta wisata yang menggunakan rangkaian kereta kayu zaman dulu dan ditarik dengan menggunakan lokomotif diesel hidrolik yang dulunya aktif dipakai di era PJKA. Kereta wisata ini memiliki rute Ambarawa Tuntang dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam. Lokomotif berwarna kuning di belakang saya itulah kereta wisatanya. Tarif kereta wisata ini dibanderol dengan harga 100.000 per orang dan beroperasi di hari Sabtu dan Minggu. Untuk selebihnya kalian bisa reservasi terlebih dahulu. Untuk di hari kedua kali ini aku menginap di Dawu Chill Resort. Untuk hotelnya cukup bagus, besar, dan berstandar bintang 4. Untuk pelayanannya cukup bagus, ramah, dan memuaskan. Untuk tarifnya aku dapat di harga 650.000 per malam, itu sudah termasuk dengan breakfastnya ya. Untuk kamarnya menurutku cukup bagus, bersih, nyaman, dan fasilitasnya juga lengkap dengan nuansa interior yang cukup modern. Oh iya, setelah check-in kalian akan mendapatkan kupon yang dapat ditukar dengan sajian snack ringan yang bisa kalian nikmati di area lounge di rooftop hotel sambil menikmati suasana senja. Untuk menu breakfast di sini cukup beragam dan variatif, mulai dari makanan tradisional, lokal, dan luar semua tersaji di sini.
tersedia juga fasilitas playground, cocok bagi yang membawa anak kecil, yang mungkin bisa dijadikan sarana untuk membujuk mereka makan. Di belakang area hotel tersedia juga mini park dengan berbagai fasilitas, diantaranya ada playground, sepeda air, aviari, taman kelinci, dan mini waterpark. Untuk selanjutnya di hari ketiga kita akan mengunjungi bangunan ikonik di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Bangunan ini dulunya dipakai sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta, yaitu NISM. Bangunan ini selesai didirikan pada tahun 1907, kemudian pada tahun 1994 bangunan ini diserahkan kembali ke PT Brumka yang kini berganti nama menjadi PT KAI. Untuk tiket masuknya yaitu 20.000 dan untuk pelajar 10.000. Di sini juga disediakan guide bagi kalian yang ingin dipandu perjalanannya dan juga ingin dijelaskan tentang sejarah bangunan ini. Di bangunan ini juga banyak ditampilkan tentang sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia dari waktu ke waktu. Bangunan ini memiliki arsitektur yang sangat unik, di mana pintu di sini sangatlah banyak. Maka dari itu bangunan ini dinamakan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Padahal pada kenyataan jumlah pintu di sini tidaklah mencapai angka 1000, melainkan hanya terdapat 928 pintu. Bangunan ini juga menjadi saksi bisu pertempuran selama 5 hari di tahun 1945 antara Angkatan Pemuda Kereta Api dengan tentara Jepang. Pada tahun 2009 bangunan ini direstorasi kembali oleh PT Kereta Api Indonesia. Dan pada tanggal 5 Juli 2011 bangunan ini resmi dijadikan Purna Pagar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Ini panas yo. Oke, di hari terakhir sebelum kembali pulang kita sempatkan untuk mengunjungi kota tua Semarang. Kurang lengkap rasanya kalau ke Semarang tapi belum mengunjungi kota tua. Selain itu lokasinya juga nggak jauh dari stasiun Semarang Tawang. Jadi kita bisa manfaatkan waktu sambil menunggu keretanya datang. Di sini terdapat beberapa bangunan ikonik, diantaranya yaitu Gereja Belenduk, Gedung Marba, Taman Sri Gunting, dan beberapa kafe dan resto dengan nuansa klasik.
Gak terasa 3 hari telah berlalu di kota penuh histori ini. Sebelum pulang, sempatkan dulu mampir di pusat oleh-oleh di kota tua Semarang ini, yaitu namanya Distrik 22. Oke, sekian kisahku menjelajahi kota Semarang. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa destinasi yang ingin aku kunjungi di kota Semarang, tapi karena keterbatasan waktu, aku harus cukup puas sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, and see you on the next trip.